Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Terima kasih. Di sini saya Ahmad Ansor Ridwani dan teman saya Leli Alfia akan mempresentasikan makalah kami berkaitan tentang teknik pengambilan sampel atau stratified sampling atau teknik sampling stratifikasi. Di sini kami sama-sama belajar, jika ada kesalahannya mohon maaf. Untuk yang pertama, dari segi definisi, sampel adalah kumpulan dari unsur-unsur atau individu yang merupakan bagian dari populasi. Pengambilan sampel dilakukan karena adanya keterbatasan dana, waktu, dan tenaga yang dimiliki oleh peneliti, biasanya pada penelitian dengan jumlah populasi yang besar. Sampel yang diambil haruslah representatif atau mewakili seluruh populasi karena hasil analisis dari sampel akan digeneralisasi ke dalam kesimpulan populasi. Berikut adalah definisi dari sampel. Selanjutnya adalah teknik-teknik dalam pengambilan sampel. Secara umum, ada dua jenis teknik pengambilan sampel, yaitu yang pertama yaitu sampel acak atau sampel random atau sampling atau probability sampling, dan sampel tidak acak yaitu non-random sampling atau non-probability sampling. Kita bisa lihat di kolom-kolom di situ ada sudah memetakan bahwa kategori sampling ada dua, probability sampling dan non-probability sampling. Yang pertama probability sampling, di situ terdiri dari sampel random sampling, stratified sampling, cluster sampling, systematic sampling, dan double sampling. Sedangkan di non-probability sampling, di situ ada convergence sampling dan purposive sampling, judgment sampling, dan quota sampling, snowball sampling. Seperti itu. Jadi kita bagi menjadi dua. Untuk selanjutnya yaitu kita masuk pengertian dari makalah kita. Pengertian stratified sampling yaitu menurut tokoh dahulu, menurut Sofyan Siregar, dalam metode penelitian kuantitatif, bahwa stratified sampling merupakan teknik pengambilan sampel dan populasi yang memiliki strata atau tingkatan, dari setiap tingkatan memiliki karakteristik sendiri. Sedangkan menurut Dedi Darmawan, stratified random sampling yaitu pengambilan secara acak dan berlapis. Nah, itu adalah menurut Sofyan Siregar dan Dedi Darmawan. Untuk selanjutnya yaitu teknik stratifikasi mempunyai langkah-langkah untuk menentukan sampel yang diinginkan. Yaitu yang pertama, apa yang kita lakukan? Yang pertama yaitu identifikasi jumlah total populasi. Jadi kita harus tahu jumlah populasi yang akan kita teliti berapa. Nah, selanjutnya kita harus menentukan jumlah sampel yang kita inginkan. Kira-kira berapa persen dari jumlah populasi. Seperti itu. Nah, selanjutnya daftar semua anggota yang termasuk sebagai populasi. Selanjutnya, pisahkan anggota populasi sesuai dengan karakteristik lapisan yang dimiliki. Nanti untuk selanjutnya akan saya berikan contoh. Untuk selanjutnya, pilih sampel dengan menggunakan prinsip acak seperti yang telah dilakukan dalam teknik random di atas. Lakukan langkah-langkah pemilihan pada setiap lapisan yang ada, sampai jumlah sampel dapat dicapai. Nah, berikut adalah contoh stratified sampling. Di populasi yang pertama yaitu ketika populasi itu banyak, kita harus menentukan berapa populasi yang akan kita teliti. Seperti itu. Dan di situ ada 3 bentuk. Yang pertama adalah lingkaran dan persegi panjang. Selanjutnya adalah segitiga dengan posisi yang acak. Nah, untuk selanjutnya kita memisahkan ada beberapa kategori yang ada dalam populasi tersebut. Di situ ada 3, yaitu
ada lingkaran, 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 persegi panjang dan segitiga. Nah, jadi samplingnya yaitu lingkaran, persegi panjang dan segitiga. Jadi stratified sampling di sini memisahkan dan memberikan jenjang atau tingkatan pada jumlah populasi yang sudah kita ambil. Nah, selanjutnya jenis-jenis teknik stratified sampling. Di situ ada dua. Yang pertama stratified purporate random sampling. Nah, di situ pengertiannya adalah purporate stratified random sampling bisa digunakan pada populasi yang mempunyai susunan bertingkat atau berlapis. Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota, unsur atau tidak homogen dan berserata secara proporsional. Jadi memiliki lokus-lokus tersendiri. Dan selanjutnya yaitu ada pengambilan sampel secara disproporsional. Di situ jumlah adalah setiap stratum tidak proporsional terjadi jika jumlah unsur atau elemen pada salah satu atau beberapa stratum sangat sedikit. Jumlah sampel yang diambil dari setiap strata jumlahnya sama tidak sebanding dengan jumlah populasi dengan populasi sampel di setiap strata. Perhitungan menentukan jumlah sampel yang diambil dari masing-masing strata atau tingkatan. Jika diketahui jumlah sampel, nah untuk selanjutnya yaitu ukuran pengambilan sampel. Dalam ukuran pengambilan sampel, jumlah anggota sampel paling tepat digunakan dalam penelitian tergantung kepada tingkat ketelitian atau kepercayaan kita yang kita kehendaki. Tingkat kepercayaan sangat tergantung dengan mungkin pendanaan kita atau waktu kita atau tenaga yang kita miliki. Semakin tinggi ketelitian kita, semakin banyak waktu kita, semakin banyak dana kita, maka semakin banyak pula sampel yang kita butuhkan dan sebaliknya. Nah, selanjutnya adalah tentang kelebihan dan kekurangan stratified sampling. Kelebihan stratified sampling yang kita bahas pertama yaitu stratifikasi memberikan kemudahan administrasi. Karena kita tadi sudah memilih sesuai tingkatan tadi. Stratified dengan karakteristik alami membantu memperbaiki desain sampel. Jadi yang sebelumnya populasi itu bercampur untuk stratified sampling ini dapat memisahkan dan memperbaiki desain sampel. Stratifikasi secara praktek lebih efektif ketika terdapat nilai-nilai ekstrim dan populasi dapat dibedakan ke dalam strata yang dimaksud mengurangi keragaman dalam strata. Jadi ketika dalam strata itu populasi bercampur, maka stratified sampling dapat membedakan, dapat menata kembali sampel tersebut. Selanjutnya, stratifikasi memberikan kemungkinan penggunaan desain sampel yang berbeda-beda pada strata yang berbeda. Dan selanjutnya, stratifikasi memberikan keputusan dan yang tepat dalam memperkirakan karakteristik suatu populasi. Nah, selanjutnya yaitu kekurangan stratified sampling. Jadi, di kelebihan ada kekurangannya juga bahwa kerangka sampel yang dijadikan sebagai acuan pembentukan strata dan acuan penarikan sampel seringkali tidak memuat informasi-informasi yang dapat dijadikan sebagai dasar pembentukan suatu strata. Jadi hanya mengkategorikan sesuai dengan bentuk mungkin atau kualifikasi tertentu. Selanjutnya yaitu seorang peneliti membentuk suatu kelompok berdasarkan tingkatan-tingkatan tertentu dari kerangka sampel yang tersedia. Selanjutnya biaya operasional dapat membengkak apabila pembentukan strata bukan mengikuti wilayah geografis melainkan sifat dan karakter. Jadi ketika pembentukan strata itu bukan dari wilayah pedesaan, perkotaan dan lain-lain, tapi berdasarkan sifat dan karakter, mungkin ada yang menyukai makanan seperti ini, justru itu akan mengalami penggagakan dalam biaya operasional. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Masih banyak sekali kurangnya.
eh, dari apa yang saya presentasikan pasti akan bermanfaat jika digunakan dan lebih didalami lagi. Saya masih banyak kurangnya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.